Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih Bapak Ibu sahabat yang berkomitmen untuk membela agama Allah ya. Saya lihat seragam ibu itu seragam haji percikan iman. Ya teh doa ya. Mudah-mudahan bisa berhaji semuanya. Nah, seragam bapak-bapak ge ya teh seragam haji pengurus. Alhamdulillah. Terima kasih saya dapat informasi dari berbagai wilayah ya, terutama yang jauh juga ada. Tadi dari Bandung 2 itu maksudnya? Oh iya. Alhamdulillah dari Bandung, dari Cimahi, Garut, mana Garut? Ari Bandung mah mau kudu ditanya merenanya. Garut, mana Garut? Berdua. Oh iya Bu, di sana ya saya pernah ke rumah. Ke tahfidz ya. Cimahi ge luar kota meren. Cimahi mana? Alhamdulillah ya. Cianjur 3 orang katanya mana? Cianjur berdua Cianjur. Terus Ciamis. Alhamdulillah Ciamis. Nyalir apa? Oh, paling itu alhamdulillah. Ciamis, Tasikmalaya. Alhamdulillah Tasikmalaya. Sumedang, alhamdulillah. Bandung 2 karunya 7 orang mana? Sebenarnya mah hari pasti ditinggal Bandung 2 7 jalminya. Oke. Bandung 1, Kabupaten Bandung 1. Kota. Oh. Kabupaten Bandung 2, Bandung 3. Kabupaten Bandung Barat. Ya. Nya pokoknya malah ku malaikat mah dicatat ya teh kan gitu. Bisi gini, wah si Pak Am teh nyebut jadi orang mau dicatat ke malaikat. Ya. Ibu bapak sahabat yang Allah muliakan, hidup itu harus menorehkan kenangan ya. Karena hidup kita ini tidak abadi. Jadi kita tuh harus meninggalkan bekas. Sekecil apapun bekas itu, tapi bekasnya harus kebaikan, kemaslahatan. Jadi prinsip hidup kita itu selalu ingin memberikan jejak yang bagus. Itu penting. Makanya menjadi bagian dari doa Nabi Ibrahim yang sering saya sampaikan dalam ceramah itu. Dan aktivisme harus hafal doa itu. Surat Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Tongting harulang kitu kudu Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Tah itu teh kudu sering dibaca Bu Pak. Kebayang tuh ya, Robbi habli hukman, ya Allah beri saya ilmu. Sebab segala sesuatu juga kudu pakai ilmu atuh ya. Mana batagor nu enak jeung teu teh ku ilmu jeung pengalaman. Kayak Ustadz Ihsan bikin batagor moal enak. Tidak punya pengalaman. Ya, saya
bikin nasi goreng belum tentu enak, dan tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman. Jadi hal kecil saja butuh ilmu dan pengalaman. Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Wa alhiqni bis-sholihin, dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Ya, saya senang hari ini bisa dekat dengan orang-orang soleh seperti ibu bapak. Komo konengna, kerudungna koneng lebih karasa solehna. Gitu. Jadi kan serab gitu kan. Jadi maksudnya bukan serab, apa sih? Bercahaya, sorry, kok serab? Bercahaya kan gitu, bercahaya. Glowing ya kan gitu. Nah, jadi dekatkan kami dengan orang-orang soleh. Jadi dimanapun kita berada, kita teh maunya deket sama orang soleh saja. Sebab orang soleh mah selalu membawa kita kepada kebaikan. Makanya saya sering berulang-ulang menyampaikan doa ini, apakah di ceramah atau di saat saya menyampaikan materi di kalangan aktivis apalagi. Itu doa ini penting. Karena apa? Itu unsur-unsur yang membuat kita akan menjadi bermakna dalam hidup. Beri kami ilmu, dekatkan kami dengan orang soleh. Orang yang kira-kira akan membuat kami, ya Allah, makin baik. Nah, dari situ akan ada jejak yang bagus. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan kami bahan pembicaraan baik. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa kita ini kudu meninggalkan jejak yang bagus. Tapi si jejak itu tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba. Kudu dimulai dari ilmu, dimulai dari kebersamaan dengan orang-orang soleh. Nah, makanya kita punya konsep duta peradaban itu intinya ingin menyatukan orang-orang soleh, ingin bareng-bareng membangun kesolehan gitu. Bareng-bareng membangun kesolehan. Bisa gini, sok soleh manehna. Enggak, maksudnya bareng-bareng membangun kesolehan. Baru dari situ, karena kita membangun kesolehan bareng-bareng, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan saya bahan pembicaraan baik. Baru ujungnya, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, beri hamba, jadikan hamba pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi urutannya gitu, teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau sahabat-sahabat melangkah sebagai duta, kudu mantep. Ini teh bagian dari sejarah bahwa saya harus meninggalkan jejak yang bagus. Begitu mau kumpul ke sini, insya Allah saya akan berkumpul dengan orang-orang soleh, atau saya mengumpulkan orang-orang soleh. Gitu. Kan kalau teman-teman ngadain pengajian di tempat masing-masing atau membina, itu kan sedang berusaha mengumpulkan orang soleh sesuai doa yang kita kemukakan. Gitu. Nah, ujung-ujungnya supaya waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, beri hamba, jadikan hamba pewaris surga yang penuh kenikmatan. Gitu. Apa langsung dites gitu satu persatu? Langsung dites satu persatu gitu. Badeka toilet heula. Nah, jadi di sini ada integritas bergerak berdampak. Integritas itu tidak bisa lepas dari ilmu. Ya, orang yang punya integritas itu kan dia harus punya ilmu, gitu loh. Terus dia harus punya kesolehan, ya. Terus dia harus punya karya berdampak. Berdampak itu apa? Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik. Berarti orang tuh merasakan dampaknya, gitu. Tapi kita nggak akan berdampak kecuali harus ada sebuah gerakan, action. Nah, teman-teman, kalau gerakan itu yang penting memulai sebenarnya. Jadi jangan gini, udah kalau pengajian di tempat saya mah yang hadir paling saya sama ketua DKM dan sekretaris. Mendingan ada minimal tiluan hadir. Ya. Kalau kita mencoba punya peluang gagal atau sukses, benar nggak?
Tapi kalau tidak mencoba, udah pasti tidak akan sukses. Ting harulang gitu ya. Ya gara-gara ya makan siangnya naon ya tadi. Lah. Salad. Tadi makannya di sana, di kantin. Ternyata can beres, tapi view-nya enakan kan? Iya. Kayak nonton beres mah, wah lebih-lebih lagi kayak sinacana keluarganya segala macam. Saya tuh lagi cerita. Kalau kita mencoba bergerak nih, mencoba apa? Mencoba pengajian, mencoba menghadirkan umat, mencoba mengumpulkan zakat, mencoba, maka Anda punya dua peluang. Apa? Berhasil atau gagal. Tapi kalau Anda tidak pernah mencoba, sudah dipastikan gagal. Ini maksudnya nggak akan ada apa-apa gitu loh. Nah gitu. Nggak, ini inspirasi bagi teman-teman. Bergerak itu Anda jangan kemudian aduh takut gagal. Aduh, mulai saja. Gagal pun kita belajar dari gitu. Jadi nanti saat melakukan suatu aktivitas tuh yang penting tentu terencana dengan bagus ya. Dipikirkan to Z-nya, resikonya itu perlu dipikirkan gitu. Tapi jangan kemudian kita mengalah sebelum bertempur. Jadi kita jalan aja, bergerak saja. Nah, dengan bergerak itulah ya. Pernah ngedorong mobil, bapak-bapak? Pernah ngedorong mobil? Nah, nu beratnya ketika naon? Can bergerak. Ingat ya, kata kuncinya bergerak. Ngadorong mobil ya. Nah, dorong mobil gitu kan berat. Tapi begitu ngagorolong, ya apa itu ngagorolong? Nah, berjalan, si roda itu bisa jalan bergerak, jadi lebih ringan ya. Nah, itu hidup kayak begitu. Jadi dalam berdakwah tuh begitu, ya. Memang berat, wah gitu. Nah, begitu, itu akan mudah. Gitu. Bahkan anu ngadorong lagi jadi kabawa gitu kan. Pernah tuh Kang Isan ngadorong gitu kan? No, gitu. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini, kita ini harus punya integritas ya. Integritas itu dimulai dari ilmu, dari kesolehan, sehingga kita menjadi orang yang punya integritas gitu. Nah, tapi juga bukan hanya integritas, ada keberanian memulai dan bergerak. Ya, nah nanti setelah memulai dan bergerak akan ada dampak, gitu. Nah, rumusnya teman-teman jangan lupa di surat yang harus jadi hafalan. Pokoknya mah duta mah kudu apal doa eta. Ya. Nanti kalau besok saya minta hafalkan dan hafal semuanya, itu hadiahnya umroh. Kumpul di Masjidil Haram. Amin gitu. Kan nu penting mah umroh teh di ditu gitu. Iya, di ditu. Kapan? Ya, kembali saja pada kuasa Allah dah. Cek Allah kudu berangkat semuanya ya, gampang atuh berangkat. Doakan gerak saya punya pesawat jet. Jadi ditraktir atulah sakieu mah 100 orang wae meureun. Asal sayanya kudu udah punya pesawat. Doakan sing beunghar gerak. Cek Anda teh mun geus beunghar mah poho eta teh. Pasti kalau si Pak Anggus aya gitu nya sampai punya pesawat jet pribadi. Poho. Jadi teman-teman sekalian, nah ini hal yang harus apa ya terpatri gitu loh, terinternalisasi ya kan, terinternalisasi dalam diri kita, yaitu integritas, bergerak dan berdampak tidak bisa lepas dari doa yang tadi saya sampaikan. Karena di dalam doa itu 3 kata tadi ada, integritas, bergerak dan berdampak itu ada gitu. Bahkan dampaknya teman-teman, waj'alni mi warathati jannati na'im. Ya Allah, jadikan hamba
pewaris surga kenikmatan. Tapi sebelum surga kenikmatan tuh, surga yang penuh kenikmatan itu ada kata-kata waj'al li lisana sidqin, jadikan saya bahan pembicaraan baik. Berarti kan berdampak, ya, gitu. Nah, di dalam melakukan aktivitas dakwah, teman-teman sekalian, ada nilai yang harus terhunjam dalam diri kita. Pertama, prinsip bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi dimanapun kita berada harus bisa menebar rahmat, kasih sayang pada seluruh alam. Kebaikan ini dijelaskan di surat ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi biasakan aktivitas kita itu tujuannya untuk berdampak kebaikan pada seluruh alam. Makanya aktivitas kita selalu berusaha untuk terintegrasi antara dakwah dengan dampak sosial, dengan kesalehan sosial, ya. Jadi dakwah kita ini bukan hanya ngomong, tapi nanti ada unsur pengentasan kemiskinan, ada beasiswa. Nah, itu semua PR kita untuk kita perjuangkan. Ada hal-hal yang membuat emang Islam itu terasa bagian sumber, merupakan solusi dan pemberi rahmat. Itu nilai pertama saat teman-teman melakukan aktivitas, bahwa ini harus jadi rahmatan, kebaikan, ya. Prinsip yang kedua, kita ini harus menjadi umat wasata, umat yang moderat, tengah-tengah. Terlalu keras jangan, terlalu lembek jangan, gitu. Jadi kita itu selalu moderat. Nah, Ustadz, di tempat saya mah masih tahlilan Ustadz. Nah, jangan langsung kalau kita meyakini tahlilan itu tidak ada contohnya dari Nabi, jangan langsung dibilangin bid'ah, ya. Kita belajar sama-sama, kita telaah, gitu. Itu contoh, ya. Maksudnya kita selalu ada di umat wasata. Kita punya prinsip, punya keyakinan yang benar, tapi kita tidak menyalahkan orang lain. Jadi kita harus punya prinsip yang benar, tapi jangan suka nyalahin orang, ya. Nah, ini harus menjadi nilai dalam setiap aktivitas, sehingga kita ini menjadi gerakan dakwah yang tawazun, yang berkeseimbangan. Jadi jangan pernah keluar dari kita menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena boleh jadi orang lain tuh niatnya baik, tapi mungkin caranya kurang tepat, gitu. Ya. Jadi satu apa? Rahmatan. Yang kedua, umat wasata, umat yang pertengahan, moderat. Ya, surat Al-Baqarah 143. Nah, yang ketiga, khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Itu nilai yang harus ada dalam aktivitas kita. Khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menjadi umat yang terbaik, ya. Nah, ini ada kaitan. Menjadi umat yang terbaik itu mau tidak mau kita harus meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas belajar, kapasitas mencari ilmu, ya, pengalaman, dan jangan ragu untuk bertanya, minta masukan kepada orang-orang yang memang sudah ahlinya di bidang itu, malang melintang di bidang itu. Kita banyak mendengar dari orang lain, karena mana mungkin kita menjadi yang terbaik kalau kita tidak mencari. Ibu-ibu di dia aya nu sok ngajahit baju? Enggak, tidak ada, ya. Nah, ada mana ngajahit baju? Nah, ya, Ibu bisa tahu bahwa ini kain bagus, kain mahal, karena ibu sering pegang kain, ya.
Jadi ibu baru pegang aja tahu ya, ya mah mahal. Nah gitu. Kayaknya di mobil aya kain saya. Cek ibu teh pas dicepeng teh murah. Nah, jadi coba tanya tukang kain ya, yang suka ngejahit itu, tukang jahit itu tahu loh Bu. Ibu nggak usah bilang teteh kadenya, yuk kain mahal, teu kudu. Kenapa? Beliau yang ngejahit itu tahu. Kenapa tahu? Sering. Jadi kita ini kudu banyak belajar, sering. Nah, sering itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Kalau disodorkan pada saya 2 jenis kain, saya mah nggak akan hafal mana kain bagus, kain butut. Dah saya mah taranya pengen kain. Tapi kalau ibu yang sering ngejahit, oh iya mah mahal. Kadenya cek ibu teh kabar udak tukang ngajahit teh. Kadenya iya mahal ya. Iya mah kudu pakai puring kah. Yang lupa aam deh kade. Nah, misalnya gitu. Ini maksudnya kita ini tahu dengan apa, menjadi yang terbaik itu kudu banyak belajar, kudu banyak bergaul, kudu banyak mendengar gitu. Kalau Ustadz Ihsan bawa mobil dengan supir elep bawa mobil kaci amis, saha nu paling jago bawa mobil? Nah, kan dia tahu ngehinakan ke Ustadz Ihsan. Nah, kenapa? Super elep sadinten 5 kali Bandung Ciamis, Bandung Ciamis. Mata tukang elep mah kieu we. Ustadz Ihsan mah pas istri ngajak ngobrol teh, tong ngobrol we atuh mih cenah. Ya. Kenapa? Karena jam terbang. Jadi ternyata teman-teman, jam terbang itu penting. Nah, untuk jadi khairu ummah itu butuh waktu, butuh pengalaman, butuh ilmu, butuh rendah hati mendengar, belajar, membaca. Gitu. Pokoknya ini sumber ilmu, datangi. Kenapa? Bagaimana kita menjadi yang terbaik? Wong kita tidak pernah mencari bahan-bahan terbaik gitu loh. Ya, jelas Bu? Jelas Pak ya? Hiji, naon? Lupa lagi juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini karena makan di kafe gitu. Pertama rahmatan lil alamin, yang kedua ummatan. Kita selalu berada di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah di sini tuh dalam hal cara menyampaikan. Kalau prinsipnya kudu kita pegang teguh, iya mah cara nate wasato gitu, tengah-tengah. Kalau percikan iman Ramadannya kapan? Insya Allah 1 Ramadan. Itu ya mah Sabtu apa Minggu kan gitu. Sabtu 1 Ramadan. Ya ira Sabtu apa Minggu? Upami ibu yakinan saya mah Minggu. Mohon mangga berarti 1 Ramadannya Minggu. Ya. Jadi gimana? Ya sementara ini saya punya sikap nunggu keputusan pemerintah. Tapi kalau ibu beda dengan pemerintah juga nggak apa-apa. Dah pasti dia punya keyakinan. Saya mah di Muhammadiyah dah Minggu. Ya nggak apa-apa. Itu benar tanggal 1 Ramadan. Jadi jangan gini ya. Hari Ramadan nih kita mah Sabtu ya. Sabtu kompak sama pemerintah. Muhammadiyah masuk beda. Nah, kata-kata Muhammadiyah masuk beda itu kalimat yang tidak boleh muncul. Kenapa? Anda tidak paham ilmunya. Kan nggak belajar jadi astronom kan? Ini nukarario astronom nggak mungkin kan? Nah jadi artinya maksudnya ya itu. Jadi apa umat terus khairu ummah menjadi umat yang nuka opat ukhuwah, menjaga ukhuwah. Teman-teman ya, kita nggak tahu sebenarnya kebaikan orang lain tuh yang utamanya di mana. Maka kita lebih mendahulukan ukhuwah ya. Ini dijelaskan di surat ketiga ayat 103. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Al-Hujurat itu ya.
Nah, coba Al-Hujurat. Bukan ayat berapa, buka Al-Hujurat. Buka apa Al-Hujurat, ya? Ada nggak? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kalau nggak salah 9 gitu, Bu. Apa 10? Dan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang beriman itu bersaudara. Maka kita lebih mengutamakan ukhuwah itu. Kalaupun kita tidak sependapat, bukan kemudian kita menjadi seolah saling bermusuhan. Itu ukhuwah, ya. Nah, itu prinsip yang nilai yang ada dalam kegiatan teman-teman semuanya. Nah, jadi pertama rahmatan lil alamin, yang kedua ummatan wasata, yang ketiga khairu ummah, bagaimana kita menjadi umat yang terbaik. Yang keempat, kita jaga ukhuwah. Ukhuwah kita jaga. Persaudaraan kita jaga. Berbeda paham itu tidak harus menghilangkan persaudaraan. Ya, berbeda paham nggak apa-apa, berbeda perspektif nggak apa-apa. Ya, yang tidak boleh itu bermusuhan. Nah, kalau teman-teman di lapangan berbeda paham, ya ada saat kita mengalah untuk sebuah kebaikan, gitu. Nah, kemudian yang kelima, menurut surat Al-Mulk ayat 2, kita harus ahsanu amala, melakukan yang terbaik. Jadi biasakan kalau kita punya aktivitas itu, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Semampu kita, kita lakukan yang terbaik. Semampu kita. Ya, ahsanu amala. Kegiatan apapun, kita lakukan yang terbaik. Kalau kita misalnya sekedar mau membagikan sembako, ya, coba bungkus yang rada rapi gitu. Ya. Ulah ieu mah dicana karung teh. Kadi kena aya mangkok ya. Saleter, 2 meter digusur deui kan. Digusur deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kan gitu. Nah, Ibu, ini kami dari Percikan Iman mau berbagi beras, ambil wadah Bu. Nah, berarti tidak ahsanu amala. Cik atuh bungkus heula yang rapi, kan gitu. Terus sodorkan Ibu, ini ada berbagi sedikit set gitu. Ya, itu namanya ahsanu amala. Mun ek ngabagikeun hui, you know what the meaning of hui? Ubi, cuci dulu. Ulah ieu mah. Ya hui pun teh nyebut namanya nyabut. Namanya nyabut. Wah, eta tanuh ya kan gitu. Kurban. Ya. Lagi kurban ini. Jadi maksudnya itu contoh sederhana, kita ini biasakan ahsanu amala, melakukan yang terbaik yang kita bisa, ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, kemudian yang keenam, ini sebenarnya poin-poin aja ya teman-teman, nanti akan didalami lagi, ya. Nah, yang keenam itu mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu nasihat yang baik. Kalimat-kalimat yang memuliakan orang lain. Itu mau'idhah hasanah. Dijelaskan di An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Jadi biasakan kita ini kalimat-kalimat yang digunakan, narasinya itu mengajak dan memuliakan, bukan mengejek dan menghinakan. Apa Bu? Mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah. Nasihat yang baik. Jadi biasakan kita ini teman-teman selalu berpikir narasi kita, kalimat-kalimat yang kita sampaikan ini kalimat-kalimat yang memang bersifat memuliakan orang lain, ya.
Ibu barangkali berkenan bisa hadir ke pengajian kami. Ya. Ibu barangkali berkenan bisa hadir. Nah, jangan. Ibu orang Islam bukan? Hadir dong. Nah, sama nggak intinya? Sama, ngajak ya. Hanya yang satu narasinya bagus. Bapak kalau berkenan, insya Allah kami akan mengadakan majelis taklim. Ya, mangga kalau berkenan bisa hadir, gitu. Ya. Nah, itu narasi teman-teman sekalian. Ya, kalimat-kalimat kita itu harus mau'idhah hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Kalaupun berdebat, wajadilhum billati ahsan. Jaga perdebatan itu dengan menjaga etika. Balik lagi kita lebih mengutamakan ukhuwah. Jadi gini teman-teman, ini di lapangannya. Kadang saya menghindari berdebat saja kalau misalnya, iya tapi ya sudah saya bilang ya kalau itu pendapat Bapak ya nggak apa-apa. Kenapa? Dia udah memblok diri pendapat nak itu, kurang mau dijebol, udah gitu di depan orang-orang nggak bisa. Kalaupun mau mungkin ketika dari hati ke hati. Nah kan egoismenya rada ini karena kan tidak ada di depan orang gitu. Nah, jadi teman-teman ada saat memang kita harus punya kepiawaian hubungan interpersonal kita ke tokoh-tokoh setempat ya. Kita datang, kita ngobrol, silaturahmi gitu. Nah, sebab semua orang, asal Anda tahu, semua orang tidak mau di depan forum itu dihinakan. Nggak ada yang mau dihinakan. Dan manusia itu cenderung suka defense ya, mempertahankan diri ketika dianggap ada orang yang menyerang dia gitu loh. Jadi gimana? Ya kalau di depan forum itu kita tidak perlu berbantah-bantahan. Kalau dia ngotot ya sudah gitu. Kalaupun mau berdiskusi nanti saat tidak di depan forum. Itu namanya mau'idhah hasanah. Makanya ayat tentang mau'idhah hasanah itu dilanjutkan dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, yang ketujuh, soffan soffa. Ya, soffan soffa itu rapih. Soffan itu saf, bersaf secara rapih gitu kan. Maksudnya kalau bersaf secara rapih gimana Bu? Teratur, terstruktur, terorganisir dengan baik gitu ya. Jadi terorganisir dengan baik. Kalaupun mendokumentasi, disusun dokumentasi teh timimiti mulai dugi ke akhir. Ulah iya mah nyimpen dokumen teh akhir heula terus tengah terus awal aya oge ujug-ujug tengah ya gitu. Paham maksud saya Bu? Jadi kalau misalnya mendokumentasikan teh terstruktur, awalna ieu, tengahna ieu, ujungna ieu, bubarna ieu. Ujug-ujug muncul teh bubar weh. Kan? Ujug-ujug udah gitu teh ceramah, foto teh ya kan gitu. Udah ujug para datang gitu kan. Nah, ujug-ujug pembagian hadiah weh. Itu mana gitu loh. Itu contoh semuanya terstruktur dengan bagus. Memang ini teh butuh apa ya? Butuh kesabaran, ketabahan, tapi biasakan kita ini menjadi orang yang rapih ya dalam berorganisasi gitu. Alhamdulillah kami kemarin dapat penghargaan ya. Jadi tanah kita yang 10 hektar ini termasuk ternyata di luar dugaan kita teh merasa apa ya berdarah-darah gitu. Teman-teman ngurus tanah wakaf teh nggak gampang loh. Hese tah surat-surat teh. Nah, ternyata Sabandung Raya nupang rapihna administrasi perwakafan teh kita Pak Wahyu kan alhamdulillah itu perjuangan Pak Wahyu ya. Kenapa? Karena kita itu ingin semuanya tersusun rapi gitu. Nah biasalah orang teu hayang ngagosip ge kieu tah Ustaz eta teh nya
aya nu wakafna teh suur teh. Aya nu atas manehna, aya nu atas nama adikna, bahkan aya nu di apa namanya? Diasramakeun di bank. Nah, wakaf? Ya Ustaz, abi kan bagian wakafna terang atuh. Cicing saya teh. Kan mun mengaminkan saha eta manehna teh keluar nama dia kan gitu. Cicing yang maksud saya gini, ini saya perlu sampaikan, saya bilang ke teman-teman. Sok kita mah semua tersusun rapi. Memang tidak semua langsung rapi, tapi pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Ya semua tanah wakaf kita ini tercatatkan sebagai wakaf atas nama lembaga. Itu yang penting. Tidak boleh sebenarnya mah orang wakaf nih, yang wakaf ke PI itu bukan ningali Anda, ningali Ustadz AA. Mama yang wakaf ya Kak Ustadz AA. Ya saya mah mewakili percikan iman, tanda tangan segala macam. Ya, setelah itu apa? Proses. Bukan Aam Amiruddin, tapi percikan iman. Aam Amiruddin mah bakal mati. Lembaga mah akan hidup terus. Muhammadiyah tos 100 tahun. Coba kalau atas nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, meureun ayeuna teh geus dibagi jadi milik incu cicitna. Kalau atas nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi beliau enggak. Itu nama Muhammadiyah. Nah, beliau sudah wafat, anak cucunya di mana-mana udah banyak, nggak ada anak cucunya yang mengakui bahwa itu punya uyut saya. Kenapa? Atas nama Muhammadiyah. Nah, saya itu belajar dari keteraturan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu salah satu organisasi yang teratur. Ya, kita contoh, kita belajar. Oh iya, nggak boleh atas nama siapapun. Ya, kecuali atas nama lembaga dakwah. Sebab orang ya itu bisa meninggal, bisa selesai gitu. Makanya Anda pernah dengar nggak ada wakaf terus diakui ku incuna, terus kudu mayar si DKM teh jamaah ngumpulkan uang untuk membayar. Kan ada kejadian apa coba? Mungkin dulu ada keteledoran. Keteledorannya apa? Tidak diutus sertifikat wakafnya. Orang percaya. Nah, tos gitu teh terus aja. Nah, makanya kami berusaha, ini mah contoh sofa itu tertata rapi, ya, administrasinya rapi. Jadi nanti kalau dari mulai pengadministrasian yang bersifat teknis, keuangan, budgeting, terus apalagi kegiatan, yuk biasakan kita ini sofa tertata rapi. Dan yang ke-8, tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin itu kita tidak pernah lelah untuk belajar terus, ya. Yang tadi sofa udah ya, 61 ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili soffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membela agamanya itu bersaf-saf dengan rapi seperti bangunan kokoh. Teman-teman, ya. Baginda Rasul kan tidak pernah belajar teknik sipil. Sipil apa sipil? Sipil, teknik sipil. Tapi Quran mengatakan bersaf-saf kokoh seperti bangunan. Karena bangunan yang hebat itu harus terstruktur dengan baik dari mulai bawah. Ada yang sudah ke Dubai belum, ibu-ibu? Serius? Bapak-bapak ada yang sudah ke Dubai? Belum ya. Didoakan kayak kaditu. Amin. Ada gedung pencakar langit Burj Khalifa. Tingginya itu kurang lebih sampai 800 meteran ya di sana. 800 sampai 900 meter. Cus, hampir 1 kilo. Hampir 1 kilo. Ternyata fondasinya itu saparapatna. Bahkan 40%-nya itu menghunjam ke bumi. Jadi kalau misalnya
800 meter. 40%-nya berapa meter? Kayak ya teh anu jurusan matematik ente ya teh ya jurusan tahfidz semuanya ya. Berapa? Jadi gini, kalau ada gedung pencakar langit yang Burj Khalifa itu cus 800 meter, 350 meternya menghunjam ke bumi. Kebayang nggak? Anda bisa bayangkan 350 meter tuh kedalaman gimana? Nah, jadi artinya apa? Artinya teman-teman sekalian bahwa kita ini poin terakhir tadi nah tafakuh fiddin itu kita belajar terus supaya bangunan keimanan, bangunan keilmuan, bangunan amal soleh itu berfondasikan tafakuh fiddin, agama. Jadi ilmu yang mendalam. Jadi fondasi agama itu ilmu. Ini yang tidak boleh Anda lupakan. Fondasi agama itu ilmu. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi, Iqra, ilmu. Nah, makanya nilai yang harus menghunjam dalam diri kita itu nilai tafakuh fiddin. Kita menyisihkan waktu untuk mempelajari agama. Tentu saja tanpa menafikan keilmuan dari teman-teman semuanya. Ini dijelaskan di surat 9 ayat 122. Harus ada orang yang tafakuh, ya. Nah, berjuang untuk Al-Taubah ayat 122. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini basis-basis, ini kerangka fikir yang harus menghunjam dalam diri kita ketika berbicara tentang aktivitas dakwah, ya. Karena teman-teman adalah yang oleh Allah digerakkan hati untuk bareng-bareng dengan percikan iman. Digerakkan hati. Kenapa? Karena tidak semua orang tergerak hatinya. Gitu. Digerakkan hati untuk bareng-bareng membangun sebuah kesolehan. Bahasa yang gampang diceranya, membangun peradaban yang soleh, ya. Nah, disebut dengan peradaban ya karena kita bukan hanya bicara agama, tapi bicara kesejahteraan, bicara kesolehan dan kualitas generasi yang akan datang gitu. Nanti real detailnya itu akan dibahas. Tapi paling tidak saya menyampaikan di kesempatan ini, pertama bahwa ini hanya review saja. Pertama, kita semua harus meninggalkan jejak yang bagus. Sekecil apapun, jejak itu harus bagus. Di mana tertuang dalam doa Asy-Syu'ara 83 sampai 85, ya. 83 sampai 85. Bahwa kita harus meninggalkan jejak yang bagus, dimulai dengan mau mencari hikmah, bergabung dengan orang-orang soleh, meninggalkan jejak yang bagus, dan semoga mendapatkan warisan surga. Nah, untuk mewujudkan hal itu ada nilai-nilai yang harus terhunjam dalam diri kita. Paling tidak ada 8. Dimulai dari rahmatan lil alamin, kita berusaha untuk menciptakan rahmat. Ummatan wasata, kita berusaha untuk moderat, ya, gitu. Khairu ummah, kita berusaha untuk melahirkan umat terbaik. Bagaimana lahir umat terbaik kecuali kita memulai diri kita menjadi yang terbaik. Kemudian ukhuwah, karena kita butuh orang lain. Kita lebih mengutamakan persaudaraan karena kita membela agama untuk menciptakan persaudaraan. Jangan sampai membela agama tapi malah banyak musuh, ya. Nah, ahsanu amala, lakukan selalu yang terbaik yang kita bisa. Kemudian kita menggunakan narasi-narasi yang mulia, mau'idhah hasanah, kalimat-kalimat yang mengajak bukan mengejek, kalimat yang memuliakan bukan menghinakan. Terus sopan-sofa, kita rapi, ya. Dan yang terakhir, tafakuh fiddin, kita belajar terus karena
sebuah bangunan itu akan semakin bagus ketika fondasinya kokoh. Nah, fondasinya itu tafaqquh. Kita banyak belajar. Itu sahabat-sahabat sekalian, ya. Karena saya sejam ya, udah sejam ini. Udah sejam. Awas jangan bilang nggak kerasa, udah sejam. Ayo. Intinya saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, sudah berkenan dan Allah membukakan hati ibu bapak untuk bergabung dalam nawaitu kami kebaikan, ya. Nawaitu kita adalah menggunakan sebagian titipan Allah berupa kesehatan, kekuatan, ya, apapun yang Allah titipkan kepada kita untuk sebuah kebaikan. Nah, dan teman-teman tahu sendiri, setiap kita bergerak untuk sebuah kebaikan pasti ada tantangan-tantangannya. Nah, tantangan itu yang akan kita bahas bersama, cari solusi bersama supaya beban yang berat itu kalau diangkat oleh banyak orang menjadi lebih ringan gitu. Tenaga kita disatukan, disinergikan supaya persoalan-persoalan berat lebih bisa terselesaikan dengan baik gitu. Itu saja Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ya. Semoga Allah menolong kita, mengingatkan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.